Kalau makro Tes, ya, Pak. CPP tanya makro, keadaan makro. Oke. Tes, suara apa jelas? Ya. Pak, silakan ngomong, Pak. Ya, untuk keadaan makro saat ini kan sedang Tes suara dulu kita. Ya, sedang Tes, ada. jelas nggak, Bapak Ibu? Bu Kiki, Pak Utomo, Pak Aryo, selamat pagi. Halo. Kita coba live ya dari kantor, dari Bandung ini nih. Ya, Bapak Ibu, jelas nggak suaranya? Tolong diisi di kolom komen. Pak, silakan ngomong Pak, kenceng nggak Pak? Masih kenceng deh kayaknya ngomongnya. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, teman-teman investor Akademi Indonesia. Selamat pagi. Jelas ya. Salam kenal semuanya dengan teman-teman yang ada di Investor Akademi Indonesia. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu semua ya. Sebentar. Iya. Halo Bapak Ibu semua, selamat pagi semua. Kita lagi ada di Bandung. Kali ini saya terima kasih sama Pak Lukman. Udah bersedia hadir ya Pak. Di antara waktu bermain sama keluarga, mampir nih ngobrol-ngobrol sama investor Akademi Indonesia ya. Makasih banyak ya Pak. Silakan. Saya bacakan dulu ya. Pak Lukman ini adalah direktur dari PT Panca Budi Idaman, kode sahamnya PBID. Mungkin kalau ibu-ibu atau mungkin yang tukang jajan tahu itu plastik yang kita pakai ya Pak, plastik cap tomat ya jagoannya ya. Nah mungkin Pak Lukman silakan menyapa dulu Pak. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu, teman-teman dari Investor Akademi Indonesia. Saya dengan Lukman Hakim, Direktur dan Corporate Sekretari PT Panca Budi Idaman Tbk. Ya, kalau produk kami itu lebih dikenal di pasar tradisional, biasanya untuk merek tomat, merek wayang. Produk kami ini mendukung pedagang UMKM seperti pedagang soto, pedagang bakso, ya kan, menggunakan plastik kemasan kami, juga pedagang minuman juga menggunakan kemasan kami juga. Kami juga mendukung beberapa sektor lainnya seperti sektor online food delivery, apalagi sekarang ini banyak seperti apa namanya, Shopee Food, GoFood, ya kan, GrabFood, itu banyak menggunakan kemasan plastik. Jadi kami mendukung UMKM. Jadi kalau saya melihat UMKM di Indonesia itu pasarnya masih sangat besar sekali gitu. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita mau minta tolong Pak Lukman, pakainya mesin bakat saya dari bawahnya agak kepotong. Nah gitu kali ya. Agak maju dikit lagi Pak. Oh iya. Nah, biar Pak Lukmannya lebih jelas ya, nggak isinya layar saya semua. Ayo Pak, silakan klik ke, nah itu biar kelihatan semua ya. Bapak Ibu, ini kita live IG dari Bandung. Kita kedatangan tamu istimewa Pak Lukman ya. Nah ini Pak, saya mau minta tolong nih, gimana sih view market secara makro dulu nih sebelum kita masuk ke sektor bisnisnya Pak? Gimana view makro keseluruhan nih Pak? Ya, kalau view makro ya, kalau kita melihat sekarang, kalau saya melihat dari segi global, ya global ini sekarang lagi sedang dalam keadaan pelambatan ekonomi global. Ya kita udah masuk ke arah resesi ya, secara global ya, tapi belum tentu di Indonesia. Nah, karena kita lihat kebijakan moneter itu ketat, jadi seperti kita lihat dari kenaikan suku bunga The Fed ya dari 0,5 menjadi 5,25. Kemungkinan targetnya sekitar 5,5 ke 5,75 di tahun ini. Ya, karena suku bunga ketat, kita lihat beberapa kejadian ya di Amerika seperti ada Bank SVB, ya kan, Silicon Valley Bank, kemudian Silvergate Bank, Signature Bank, terus kemudian kita juga lihat seperti kayak Credit Suisse Bank itu juga mengalami bangkrut ya, bangkrut. Nah, bangkrut ya Pak? Iya, bangkrut ya. Terus kemudian ya kita lihat juga perang Rusia Ukraina juga sampai sekarang juga belum selesai, udah kurang lebih kalau saya lihat perangnya itu udah hampir lebih dari 450 hari ya kan. Ini cukup panjang dan kemungkinan kita juga belum tahu ke depannya bagaimana, karena yang mana perang Rusia Ukraina itu berpengaruh banyak ya. Contohnya di tahun 2022 gara-gara perang Ukraina itu, Ukraine War ya kan, menyebabkan harga minyak goreng naik. Kenapa? Ya karena kita lihat Ukraina itu kan supply
bunga matahari ya, bunga matahari oil, akibatnya kita punya minyak sawit itu mengalami kenaikan karena minyak sawit kita menjadi substitusinya cooking oil yang di Eropa segala macam. Terus kemudian ada terjadi gangguan supply chain, kemudian juga komoditas juga naik. Tapi kalau sekarang ini kalau dilihat 2023 mungkin sudah sudah mereda ya. Dimana kalau di 2022 itu kalau di Indonesia tuh inflasi dari 1,9 jadi 5,5%, cukup tinggi sekali. Nah, untuk 2023 karena kebijakan moneter yang ketat untuk menurunkan inflasi, ya kan, akibatnya suku bunga bank juga mengalami kenaikan, ya kan. Ya, suku bunga bank naik ya, semua di Amerika, di global, di Asia itu juga mengalami suatu pelambatan ekonomi global gitu. Oke, ini view Pak Lukman tentang kondisi makro ya ancaman-ancamannya perang sama suku bunga ya. Kalau perang kelihatannya hilalnya masih panjang atau udah mau ke arah damai sih Pak? Kelihatannya sih masih agak panjang Bu. Masih karena kedua negaranya juga nggak ada damai, juga terus terang ada beberapa negara yang negara-negara besar juga ikut campur dalam perang ini. Jadi perang ini juga terus terang belum ada titik damainya jadinya. Belum tahu sampai episode berapa gitu. Belum ada titik damai. Jadi perang Rusia Ukraina salah satu tantangan ke depan, salah satu salah satu tantangan yang kita perlu perhatikan karena perang ini juga bisa membuat dampak multiplier efeknya terlalu banyak gitu, terutama untuk perekonomian global ya itu, karena ada gangguan supply chain segala macam, terus kemudian mengakibatkan gangguan logistik segala macam ya kan. Dan itu efeknya ke kenaikan komoditas ya Pak? Iya, kenaikan komoditas. Jadi ya memang mungkin biangnya mesti dibenerin dulu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita pengen harga komoditas turun, yaitu yang begitu-begitu mesti diredam dulu, dikurangin ya. Betul. Nah itu kurang lebih view-nya ya Pak. Iya. Sebenarnya kalau kebijakan perang sama kenaikan bunga The Fed, lebih ngeri mana sih Pak efeknya ke kita Pak? Kalau bagi kita sih terus terang dua-duanya berpengaruh. Karena kalau suku bunga The Fed naik, ya kan, kita juga suku bunga The Fed naik, otomatis suku bunga BI juga harus meredam. Kalau tidak, ya otomatis kita punya currency, nilai tukar kita itu jadi terdepresiasi. Contohnya seperti sekarang US dollar ke Indonesia rupiah sekarang sekitar 15 ribuan, ya kan. Berapa bulan yang lalu sekitar 14.600. Di saat The Fed naik, suku bunga pun jadi terkoreksi jadinya. Jadi terpengaruh karena di Indonesia itu juga terus terang industrinya juga masih disupport dari barang-barang impor ya, seperti dari bahan baku, kemudian capital goods segala macam itu masih disupport dari barang-barang impor. Jadi nilai tukar juga menjadi salah satu perhatian kita juga gitu. Sudah ya. Pak, ini melenceng sedikit ya. Nilai tukar rupiah pengaruh nggak sih ke emiten BBIG Pak? Iya, ini kalau nilai tukar rupiah ini kita juga punya suatu natural hedging. Jadi kita misalkan kita sebenarnya menjual kita punya raw material biji plastik itu seperti seperti dolar yang dirupiahkan gitu. Jadi kalau dolarnya naik, ya US dollarnya naik, otomatis kita jual harga bahan baku kita juga mengalami kenaikan. Jadi kita melakukan natural hedging, terus kemudian kita juga hedging dari selisih kita punya inventory dan kita punya utang dagang. Jadi di situ yang kita hedging juga. Jadi kita juga sudah kalkulasi dari cost of goods sold kita tuh sudah termasuk dari nilai hedgingnya sudah ada di sana. Berarti aman ya, berarti relatednya ke hutang US sama ke bahan baku ya Pak? Iya. Oke, nah ini hubungannya ke makro ke emiten ya. Nah mungkin sekarang kita udah cerita nih ya Pak, makro ya. Mikro gimana sih kalau Indonesia sendiri? Nah, iya. Indonesia cukup menarik karena negara kita juga ada bonus demografi, kita juga punya penduduk sekitar 270 juta, yang mana negara lain tuh seperti Jepang ya ada semacam kayak resesi seks sebutnya, dalam arti jumlah orang yang tua itu lebih banyak dibanding jumlah yang muda. Sedangkan Indonesia itu bonus demografinya juga cukup bagus. Jadi kita terus terang Gini ratio kita juga bagus ya kan, sekitar 0,4. Nah jumlah anak muda terutama milenial kita jumlahnya cukup banyak, itu di atas
yang anak muda itu di atas 60%, ya kan? Nah, ini sebagai backbone perekonomian kita. Nah, kalau ekonomi Indonesia itu backbone-nya UMKM. Jadi UMKM itu mendukung sekitar 60% perekonomian kita. Jadi UMKM ini yang kita bilang ini kebal krisis, Bu. Jadi, nah terutama untuk sektor makanan minuman. Jadi ini sangat juga mendukung bisnis kita karena UMKM adalah 60% dari perekonomian kita, juga mendukung bisnis kita terutama sektor makanan minuman, online food delivery. Nah itu juga otomatis memberikan suatu katalis positif untuk bisnis kita juga. Gitu. Hubungannya ke consumer good ya Pak? Ya, hubungannya consumer good. Nah, Ya. Dan terus ya Indonesia itu kan kalau dilihat ya negara kita produktif ya Pak. Produktif. Yang punya anak tetap aja Yeah. kan COVID juga banyak yang Yeah. ngelahirin ya Pak. Yeah, apalagi. Jadi apa hubungannya nih demografi ke jumlah penduduk? Ya karena jumlah penduduk pengaruh ke pendapatan per kapita negara ya Pak. Betul. Semakin banyak jumlah penduduk, Yeah. ya diharapkan kalau kita berkembang, efek multiplier-nya si anak-anaknya itu ngasilin pendapatan per kapita sehingga negara kita ya menjadi menarik ya Pak dibanding negara lain demografinya itu ya. Betul. Kalau dulu kita kepikir apa untungnya jumlah penduduk banyak-banyak, oh ternyata begitu ya salah satu kekuatan di Indonesia itu ya. Iya, apalagi juga policy maker kita, pemerintah kita juga sangat melakukan suatu stabil untuk kestabilan ekonomi. Jadi pemerintah juga sangat peduli. Jadi contohnya seperti pemerintah juga memberikan suatu bansos ya supaya terjadi suatu spending, consumer spending. Nah otomatis kalau ada waktu pada saat pandemi COVID ya ada bansos, otomatis kan menggerakkan perekonomian dari spending, jadi consumer spending. Lagi, uangnya muter ya Pak. Iya, karena ekonomi Indonesia tuh dari segi GDP-nya 60% itu consumer spending. Nah, consumer spending sendiri jadi menguntungkan bisnis kami, ya kan, menguntungkan perusahaan kami, yang mana perusahaan kami itu membutuhkan orang-orang itu, masyarakat Indonesia tuh melakukan spending, terutama untuk di sektor makanan minuman. Jadi orang kalau belanja makanan minuman otomatis butuh packaging kami. Jadi membuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perusahaan kita juga menjadi lebih baik. Gitu. Jadi korelasi ke retail sangat banyak, sangat besar ya Pak. Iya. Hubungannya ya. Jadi bisa dianggap retail loh Pak. Iya betul. Apalagi consumer good masuknya bisa betul. Ya. Apalagi kalau kita melihat di Indonesia itu jumlah pasar tradisional tuh semakin lama semakin meningkat. Ya kalau dari 2019 sendiri ya kan sekitar 14.000. Sekarang mungkin udah di atas 14.500 pasar tradisional yang ada di Indonesia gitu. Nah ini mungkin kita kondisi makro, mikro kita udah bahas. Kita langsung masuk nih ke jagonya apa? Makanan sehari-harinya Pak Lukman ya Pak. Iya. Yang miten plastik tomat ini. Iya. Pak, saya mau tanya nih Pak. Sebetulnya kalau kayak plastik gitu ya, ada siklus bisnisnya nggak sih Pak? Kan kita bilang kan katanya invest beli waktu siklusnya lagi kurang bagus, panen waktu lagi bagus. Nah kalau plastik sendiri ada siklus bisnisnya nggak sih Pak? Sepinya kapan, ramenya kapan gitu? Iya. Kalau kami untuk plastik packaging, ya kemasan plastik, karena kami mensupport sektor food and beverage, sektor makanan minuman, otomatis nggak ada siklikalnya, nggak ada siklusnya. Jadi karena kan kita sebagai manusia otomatis kan butuh. Jadi ini barang kita termasuk consumer staples, barang kebutuhan sehari-hari. Otomatis dari Januari sampai Desember otomatis tidak ada suatu siklikal ya. Karena ini adalah suatu barang kebutuhan consumer staples ya. Kita lihat di mana-mana. Saya penggemar makan soto jadinya. Jadi kalau soto bening, soto santan itu otomatis kalau siang sore, pagi siang sore itu kita pasti menggunakan kemasan plastik. Jadi kalau cerita tentang kemasan plastik, kalau seperti dari pagi hari kita makan bubur ayam menggunakan kemasan plastik. Kemudian siang hari kalau kita makan soto atau makan bakso itu kita menggunakan kemasan plastik juga. Terus kemudian kalau malam hari kalau kita mencari makanan seperti snack food atau martabak itu menggunakan dus kue kita, dus kue martabak kita, dus kue produksi dari Pacabudi Hidapan Tbk juga gitu. Jadi ini termasuk rutin tiap hari kita pasti sebagai manusia butuh untuk makan dan minum. Jadi defensif ya Pak, nggak ada rame, nggak ada sepi, tapi ada terus. Betul. Gitu. Jadi kita defensive stock, jadi kita perusahaan emiten yang resilient, yang tangguh karena kita mensupport
sektor makanan minuman. Nah, ini kurang lebih gambaran dari kondisi emiten Panca Budi Idaman ya. Mungkin ya kalau ada pertanyaan tulis di kolom chat, nanti udah beres materi saya coba bacakan satu-satu ya. Sekarang saya mau tanya lagi nih Pak. Kalau kondisi bisnis packaging sekarang nih, kan tadi kan kita Bapak tadi udah bilang ya, pengaruh dari USD gitu kan, udah ada hedging, terus bahan baku gitu ya. Bahan baku sebenarnya kita masih impor atau udah lokal sih Pak? Iya, ini pertanyaan bagus. Jadi bahan baku kami kalau untuk plastik ya di Indonesia itu rata-rata kurang lebih 50% impor, 50% lokal. Tapi don't worry, kami di Panca Budi Idaman Tbk kami disupport sama lebih dari 20 supplier petrochemical. Jadi seperti kayak PTT, Petronas, kemudian Qatar Petrochemical, Sabit, Lotte, Sumitomo, kemudian Saudi Aramco mensupport kami. Jadi kami untuk bahan baku kami bisa mencari bahan baku yang lebih murah, lebih kompetitif jadinya. Jadi karena kita punya punya supplier dan punya relationship yang panjang dengan supplier. Kami jadi juga terus terang sejak kami go public ya kan, itu banyak supplier dari luar negeri itu banyak yang kontak ke kami. Jadi karena kami udah perusahaannya kuat, bagus, resilient, jadi banyak supplier dari petrochemical itu otomatis memberikan harga yang lebih kompetitif. Oke, jadi salah satu keuntungan IPO sekalian promo keluar ya Pak? Iya betul. Jadi orang-orang kalau mau cari buyer, supplier ya, kalau misalnya ada perusahaan yang pengen TBK, ini salah satu keuntungan dari TBK ya Pak. Jadi kalau saya dari masih tertutup ke TBK beda ya Pak? Jadi orang cari Bapak ya? Iya beda, jadi otomatis kalau kita udah terbuka, otomatis seperti ya kalau saya menggambarkan begini, jadi kalau orang sudah terkenal, famous seperti Bu Vivi, otomatis dicari orang, banyak temennya gitu kan. Nah karena kita terbuka, terbuka itu sudah honest gitu, udah jujur, laporan keuangan juga bisa dilihat dimanapun ya kan. Kemudian laporan keuangan juga harus tepat waktu, karena kalau TBK kalau laporan keuangan yang tepat waktu otomatis kena denda dari otoritas gitu. GCG udah bagus ya Pak. GCG-nya tata kelolanya juga udah bagus. Jadi kita punya ketepatan, kita laporan keuangan tepat waktu, annual report juga tepat waktu. Jadi kita punya disiplin manajemen yang bagus, ya otomatis kita juga terus terang jadi banyak yang cari gitu. Udah beken makin beken ya Pak? Iya gitu. Nah ini kalau lokal mungkin udah pada kenal, tapi kalau luar kan ya dengan IPO jadi lebih eksis ya Bapak Ibu. Nah ini saya mau tanya nih Pak terkait sama limbah-limbah nih. Kalau PBID ngelola ini nggak sih Pak limbah plastik Pak? Iya. Jadi kami sebagai perusahaan terbuka itu kami mendukung ESG, Environment, Social, Good Corporate Governance, atau di bahasa Indonesia dalam lingkungan sosial dan tata kelola. Dalam hal lingkungan kita juga memiliki perusahaan daur ulang, ya kan? Jadi daur ulang sampah plastik itu dari pengumpulan sampah plastik, kemudian pemilahan, terus kemudian kita crushing, kita washing, kemudian bisa jadi biji plastik. Tapi biji plastik yang kami daur ulang itu tidak digunakan untuk kemasan plastik kami, karena kemasan plastik kami itu adalah kemasan plastik yang food grade. Biasanya digunakan untuk tali rafia. Jadi kemasan plastik kami menggunakan biji plastik murni karena kami menjamin food grade-nya produk kami, gitu. Jadi menjamin keamanan produk kami. Jadi daur ulang yang sampah plastik itu kami hanya gunakan untuk tali rafia. Oke, jadi udah dijamin ya kalau plastik tomat bahannya food grade ya, bukan bahan recycle ya. Jadi aman ya Pak? Aman. Nah ini Pak, kalau dari saya pengen ini Pak explore yang pengolahan itu kan lagi trending kayaknya ya, ESG pengelolaan limbah gitu ya. Jadi masuk corporate society juga kan, CSR gitu juga kan ya Pak. Nah itu arah ke depannya kira-kira mau digedein nggak Pak? Recycle gitu ya Pak? Ya ini pertanyaan bagus. Jadi kita mempunyai suatu strategi ESG ya. Salah satunya contohnya bulan lalu saya melakukan aktivitas penanaman mangrove ya. Yang mana penanaman mangrove itu tujuannya adalah untuk mengurangi emisi karbon.
Jadi meningkatkan oksigen, juga mengurangi karbon dioksida. Nah, sejak kita melakukan penanaman mangrove itu sewaktu tahun 2022 kita sudah tanam 18.000 bibit. Nah, bulan kemarin, bulan Mei kita melakukan penanaman mangrove sekitar 5.000-an bibit. Nah, sejak ada penanaman mangrove ini, ya, itu ekosistem menjadi lebih bagus. Jadi kita penanaman mangrove kita lakukan di daerah Tanjung Pasir, Tangerang. Jadi di sana juga udaranya juga mengurangi pemanasan global. Itu lokasinya dekat pabrik Bapak? Masih jauh, tapi masih satu provinsi gitu. Jadi dengan adanya tanaman mangrove itu di sana juga melindungi, membangun suatu ekosistem yang bagus. Jadi sejak ada tanaman mangrove ada muncul juga binatang-binatang seperti kayak mimi gitu, binatang yang istilahnya udah lama sekali udah purba. Tapi sejak ekosistemnya bagus, mereka jadi berkembang biak otomatis. Jadi apa namanya? Jadi lebih ekosistem menjadi lebih bagus. Juga dengan tanam mangrove kita juga bisa berguna untuk mengantisipasi terhadap pemanasan global, kemudian juga mereduksi dari tekanan dari air laut juga kita juga supaya menghindari tekanan air ombak laut, air laut segala macam. Jadi tanam bakau itu sangat sekali berguna gitu. Itu di kota atau di pinggir, Pak? Dekat pinggir pantai. Itu bisa dibikin tempat wisata nggak? Betul, nanti ada. Jadi tempat PBID punya lahan buat wisata gitu, Pak. Income lagi gitu kan, Pak? Iya. Kita senang kan cerita-cerita begitu kan, Pak? Betul. Betul kami. Itu luasnya berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Kami kebetulan kerjasama dengan Dinas Lingkungan daerah Tangerang. Jadi kami hanya memberi bibitnya aja, Jadi otomatis ekosistem itu punya pemerintah. Jadi untuk tanam bakaunya itu kita di daerah yang dikontrol oleh pemerintah daerah gitu. Nah lanjut tadi ya Pak, kalau biji plastik recycle dibikin rafia, selain tali rafia apa lagi Pak? Jadi biji plastik recycle juga kita bisa jual, ya tujuannya untuk houseware seperti ember segala macam bisa juga gitu. Juga untuk plastik untuk sampah yang hitam juga bisa juga gitu. Ada beberapa yang lain gitu. Tapi bisa berarti itu kita berarti ada nggak dianggapin aja, tetap udah bikin pakai kita bekas diambil lagi diolah lagi gitu. Betul, ya Pak? Iya. Sebenarnya kalau untuk biji plastik, sampah plastik yang di recycle kegunaannya banyak, bisa untuk mensupport pembangkit listrik tenaga sampah, bisa juga dibuat untuk BBM untuk nelayan, kapal-kapal nelayan juga bisa. Nah kalau ada juga salah satu petrochemical di Indonesia juga bisa membuat aspal plastik gitu. Ya, jadi banyak manfaat yang jadi mengolah sampah plastik itu sangat berguna lah untuk kepentingan masyarakat Indonesia gitu. Tapi size-nya besar nggak Pak kalau yang punya Panca Budi Pak, itu pengelolaan recycle dari plastik Pak? Ya, kami terus terang kalau untuk recycle sampah plastik size-nya masih kecil, ya kan? Karena kami juga ada kesulitan untuk mengumpulkan sampah-sampahnya gitu. Kami terus terang membutuhkan dukungan dari masyarakat Indonesia untuk kita bisa dapat dari sampah-sampah plastik ya, agar pemilahannya itu yang paling susah tuh kalau sampah plastik adalah pemilahan sampah plastik gitu. Jadi sumber bahan baku sampah plastiknya yang kendalanya kendala ke depan lah, tantangan ke depan tantangan ke depan. Nah ini mungkin kita juga mulai disadarkan ya Bapak Ibu, plastik sampah mulai dipisah-pisahin lah gitu ya. Yang mana plastik, yang mana recycle, yang mana yang bahan makanan kali ya. Jadi mungkin itu sedikit membantu lah sumbangan kita ke masyarakat ya. Nah ini Pak, saya mau tanya lagi Pak, apa ada katalis baik atau buruk Pak? Jadi misalnya industri plastik ini akan buruk jika, terus akan baik jika gitu Pak. Jadi kan kita pengen lihat nih ke depannya, oh berarti ini yang kena ke sektor plastik packaging nih. Nah ini kalau ini menguntungkan si Bapak lupa nih, tomat yang menang gitu. Nah itu gimana Pak? Jadi kalau kemasan plastik ini kan
banyak digunakan orang, terutama kita mendukung UMKM yang kuliner, yang sektor makanan minuman. Jadi kita lihat dari pertumbuhannya sendiri ya, seperti pasar tradisional sendiri mengalami kenaikan cukup besar. Sekarang di atas 14.500. Kemudian kita juga didukung juga sama pertumbuhan dari online food delivery. Ya kita lihat sekarang ini udah zamannya menggunakan smartphone. Jadi banyak yang melakukan pembelian take away ya kan, dengan smartphone otomatis menggunakan kemasan plastik kami. Dan apalagi di Indonesia itu menyukai makanan-makanan berkuah seperti soto, bakso. Itu kalau Bapak dan Ibu semuanya mungkin suka gitu ya, makanan berkuah, otomatis menggunakan kemasan plastik. Karena kalau kemasan bukan plastik, otomatis tidak bisa untuk membungkus yang berkuah gitu. Apa juga kemasan minuman ya kan. Apalagi ke depan di Indonesia otomatis ada ke depan itu kan kita akan menghadapi pemilu ya kan. Otomatis kalau setahu saya kalau namanya ada pesta demokrasi ini, otomatis consumer spendingnya makin tinggi gitu. Demandnya nggak ada hilang lah, betul. Ada, selalu ada ya Pak. Jadi kalau perkiraan kita itu di semester kedua itu di Indonesia ini karena ada pesta demokrasi, otomatis consumer spending akan semakin tinggi gitu. Nah itu dari consumer spending ya. Nah plastik itu sangat dibutuhkan ya. Kita lihat dari sembako kita, beras, gula, garam, ya kan, minyak goreng itu menggunakan kemasan plastik semua. Bahkan barang-barang yang kita temukan di minimarket itu hampir semuanya kemasan plastik ya. Ya kecuali ya susu beruang itu menggunakan kemasan kaleng, sama kaleng baygon mungkin menggunakan kemasan kaleng gitu. Rata-rata menggunakan kemasan plastik gitu. Oke Pak, kalau untuk penjualannya nih Pak, itu terpusat di Pulau Jawa atau udah keluar Pulau Jawa gitu Pak? Iya. Kami juga terus terang kami sudah lama juga sudah mendistribusikan produk kami di daerah Sumatera. Kami juga punya perusahaan anak perusahaan di daerah Sumatera Utara yang mana sebagai distributor utama, kemudian yang mendistribusikan ke Sumatera Selatan, ke Lampung, ke Bengkulu, Sumatera Barat. Nah di Sumatera juga kami sudah melakukan jaringan distribusi yang luas. Kemudian kami di Kalimantan kami sudah ada jaringan distribusi terutama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Nah kemudian yang di luar Pulau Jawa itu kami ada distribusi ke daerah Sulawesi Selatan seperti Makassar. Dan masih banyak sekali jangkauan distribusi yang belum kami tempuh gitu. Jadi kalau kita lihat dari market share nasional kami hanya baru menguasai sekitar 35%. Jadi kami masih ada sekitar 65%, itu kami masih ada peluang ke depan, yang belum kami garap ke depan. Oke Pak, kalau pabriknya sendiri ada di mana ini Pak? Nah, kami punya 11 pabrik ya kan, 10 pabrik di 10 pabrik nasional di Medan, kemudian di Pemalang, terus ada 5 di Jabodetabek, terus ada pabrik di Solo, terus juga ada pabrik di Pemalang. Terus kemudian untuk di luar negeri ada pabrik di Malaysia, di Johor Bahru. Oke, ada rencana nggak bikin pabrik lagi Pak? Kalau misalnya nanti pasar sini dapat supaya gampang logistiknya gitu Pak? Ya, ke depan kalau misalkan ada suatu kesempatan lagi, misalkan di daerah di luar Pulau Jawa, ya kan, apabila ada kesempatan mungkin ya bisa saja kita bisa mendirikan pabrik lagi gitu kalau mungkin. Tapi ini mungkin masih rencana jangka panjang. Karena kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari 11 pabrik kami kapasitasnya juga masih cukup gitu. Ya, masih mencukupi ya. Masih mencukupi. Oke Pak, kalau menurut Bapak ya, untuk persaingan di Pulau Jawa ini kan udah masih ada potensi tumbuh nggak sih Pak? Atau udah ini kayaknya udah cukup nih segini nih gitu? Iya. Kalau di Pulau Jawa sendiri, kalau kita lihat dari data market share kami ya, itu di Jabodetabek itu kami menguasai 50%. Tapi kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, kita masih di bawah situ. Jadi kita masih punya peluang. Terutama kami juga melakukan ekspansi ke Jawa Timur ya kan. Kita juga sudah mendirikan depo kota di Jawa Timur.
Jadi kita juga sudah melakukan brand activity, memperkenalkan produk kita ke pasar-pasar di Jawa Timur. Kemudian kita juga memperkenalkan produk kita, ya kan, produk dan merek kita juga di daerah Jawa Timur. Jadi kalau saya melihatnya masih banyak peluang, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kita ini baru besarnya di Jabodetabek, tapi di Jawa Tengah dan Jawa Timur kita akan segera untuk mencari suatu peluang ke depannya gitu. Memang kita kalau secara nasional kita itu market leader. Kita market leader dengan luasnya 35%. Karena memang di Jawa penduduk paling banyak ya Pak. Jadi market leader. Nah ini mungkin kalau investor kan ya, kita senang dengan cerita growth story ya, pertumbuhan ke depannya. Nah, kalau orang udah lihat kan, wah ini kan plastiknya udah nggak bisa ada ruang tumbuh, tapi ternyata masih ada peluang-peluang ya Pak? Iya, masih banyak peluang. Jadi peluangnya masih banyak. Jadi kalau kita lihat masih ada 65% lagi pasar yang masih kita bisa garap gitu. Dan ini pertumbuhannya konstan. Jadi kalau untuk sektor makanan minuman ya kita mensupport untuk packaging kemasan makanan minuman. Ini pertumbuhannya lebih stabil. Alon-alon kelakon ya Pak? Iya. Lebih pasti gitu ya? Jadi lebih stabil. Mungkin bisa dianggap mengikuti jumlah penduduk kali ya Pak? Betul. Jadi seiring dengan perkembangan di pasar tradisional, seiring dengan perkembangan UMKM, seiring dengan meningkatnya populasi, otomatis kan namanya sebagai manusia otomatis butuhkan makanan minuman karena kita konsumer staples. Dari baik memang butuh plastik ya Pak? Iya. Oke, Pak. Ini berarti ini kalau Panca Budi Idaman lebih bisnisnya modelnya ke B2C ya Pak? Iya, kami ke B2C ya, kami ini mensuplai ke pasar tradisional. Jadi kita B2C, kita kalau B2C otomatis kita mengandalkan suatu merek jadinya. Jadi kita punya merek tuh brand loyalty-nya yang lumayan tinggi. Jadi kalau kita lihat merek kita itu sudah best brand ya. Best Brand Platinum itu sudah 13 tahun betul-betul. Kemudian Top Brand itu dari sekitar tahun 2018, sejak 2018 jadi udah hampir 5 tahun betul-betul Top Brand. Jadi merek kita juga merek yang Best Brand Platinum. Jadi kalau kita lihat merek kita itu kalau di plastik udah top of mind. Bukan kalau bahasa sekarang no play, bukan main-main ya Pak? Iya, betul. Ya, jadi top of mind itu jadi merek kita itu sudah kalau bicara kemasan plastik, merek seperti merek tomat, orang pasti kalau beli di pasar tradisional, mereka tidak menyebutkan plastik polietilen atau plastik polipropilin, mereka langsung menyebut plastik tomat, langsung tomat. Jadi merek kami sudah top of mind di customer yang ada di Indonesia. Ini Pak, satu lagi nih saya mau tanya nih, saingan dari plastik itu kan kertas ya Pak? Iya. Nah, gimana ngadepin kertas nih Pak? Kan katanya limbahnya nggak bersahabat, plastik bisa diolah, tapi buktinya bisa ya. Yeah. Nah itu saingan ke kertas Pak, ada nggak sih yang mungkin nggak plastik satu hari diganti sama kertas yang lebih ramah lingkungan gitu? Yeah. Nah kan orang kan takutnya plastik nanti limbahnya gini gitu Pak. Nah itu gimana menurut Bapak Pak? Iya, ya kita lihat ya. Bahkan kalau kita lihat kalau penjual tahu goreng tempe goreng yang di pinggir jalan gitu ya, dulu kan pakai kertas putih ya, sekarang banyak kan pakai plastik langsung. Jadi sekarang justru pakai plastik karena plastik itu lebih higienis ya. Mungkin pakai kertas dia kertasnya dari kertas yang soal ujian biasa ya, betul ya kan. Mungkin sejak pandemi itu orang kan butuh higienis ya kan. Nah, plastik itu paling praktis di mana aja bisa ditemukan, ya kan. Nah, Panca Budi ini kita ini punya jaringan distribusi luas, jadi punya 12.000 pelanggan toko. Jadi ketersediaan produk kami itu terjamin jadinya. Nah, terus kemudian lebih ekonomis, jadi lebih murah. Nah, antara plastik sama kertas ya kan. Dan arti karena di Indonesia itu senangnya makanan berkuah, otomatis kalau kertas kan sensitif terhadap air, otomatis nggak bisa. Otomatis harus menggunakan kemasan plastik. Kalau kita lihat kan seperti kuah bakso atau kuah soto atau minum air kelapa kan nggak bisa dibungkus dengan kertas juga.
Jadi nggak bisa disubstitusi dengan kertas. Malah saling gitu. melengkapi ya. Malah saling melengkapi Substitusi ya. Kita juga di Pancabudi Daman TBK juga kita punya kemasan kertas. Kita ada kertas nasi untuk nasi goreng. Terus kemudian kita ada dus kue untuk kue-kue pasar tradisional. Kemudian kita ada dus kue untuk martabak, dus martabak. Gitu. Oh itu udah bikin kertas juga Pak? Iya, jadi kita ada yang kertas nasi Bu yang warnanya coklat yang ada laminating. Bahkan kalau kertas nasi itu laminating itu pakai plastik juga, iya gitu, pakai plastik juga. Bahkan kalau kita makan ya seperti ada dus makanan di dalamnya itu banyak plastiknya. Contohnya ya sayur-sayuran di makanan tradisional di Indonesia, sayur asemnya pakai plastik, ya kan? Ayam gorengnya juga dilapisin plastik juga. Terus kemudian sayur-sayur seperti tempenya juga ada plastiknya juga. Jadi nasinya sendiri dibungkus pakai plastik juga gitu. Jadi kalau di dalamnya, di luarnya itu dus makanan, di dalamnya banyak plastiknya juga Bu. Jadi antara kemasan kertas sama kemasan plastik itu saling melengkapi jadinya. Karena kemasan kertas juga sensitif terhadap air. Jadi untuk makanan berkuah hampir tidak mungkin gitu ya. Belum ada substitusinya lah Iya, Pak. belum ada substitusinya gitu. Nah, tetap dibutuhin ya. Betul. Nah, kami juga mensupport untuk yang kemasan plastik yang untuk pengiriman dokumen. Jadi kalau kirim dokumen kan pakai kemasan plastik. Karena pada saat hujan supaya yang pengantarnya itu nggak kena hujan, ya kan? Dokumennya nggak kena hujan, dan jadi lebih aman menggunakan kemasan plastik. Jadi kalau ada dokumen, itu ada plastik envelope-nya itu pakai plastik gitu Bu. Jadi lebih terlindungi. Seperti kayak di Tiki kan ada pakai plastik juga gitu. Jadi pada saat hujan, pada saat ini ya kan otomatis dokumennya lebih terlindungi gitu. Ya saat ini memang mungkin kecuali ketemu teknologi apa gitu ya Pak, nyangin plastik, tapi sampai saat ini ya masih oke ya. Saat ini sampai ke depan juga mungkin masih punya demandnya sendiri ya Pak. Masih sangat dibutuhkan sekali gitu. Bahkan kita lihat semua hampir menggunakan kemasan plastik. Oke Pak, saya mau tanya nih buat jalur distribusi nih. Kalau sistem pemasarannya dari PBID Pak, itu punya distributor atau pabriknya langsung jual ke pasar sih Pak? Ya, kami terus terang kami tidak memiliki distributor langsung, ya kan? Kami langsung ke pasar tradisional. Jadi kami punya 12.000 perangkat toko. Jadi itu pabrik langsung ke pembeli langsung ke pabrik? Iya, karena kami keunggulan kami itu kami strong distribution. Ya, kami juga memiliki logistik sendiri. Jadi kami bisa mendistribusikan produk-produk kami langsung ke pasar tradisional, langsung ke toko-toko yang plastik yang ada di pasar. Jadi nggak punya distributor tidak khusus, ada. ada. Tidak ada. Paling ke toko atau langsung ke pasar, berarti distribusinya gitu ya Pak? Betul. Oke, kadang-kadang suka ada kan yang punya wilayah ini, saya punya cabang distributor, nah orang ada yang ngajak kerja sama gitu ya, nggak ada begitu berarti ya Pak, langsung ke tokonya ya? Iya, betul. Berarti itu bagian penjualannya detail banget, banyak banget itu customer-nya Pak? Iya, kami langsung menjangkau B2C, 12.000 perangkat toko. Oke, mungkin saya coba baca pertanyaan dari situ ya Pak, saya di depan ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat. Sebentar. Ini. Coba Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, isi di kolom komen ya. Ini di atas tadi saya udah lihat ada yang tanya. Sebentar. Oh, Pak Acinnya nggak diinterview. Enggak Pak. Nah ini tanya sebentar. Suaranya kurang solid, bergema. Apa Bapak Ibu jelas nggak ini suaranya dong? Tadi udah tes kita ya, katanya oke ini. Iya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mumpung Bapaknya ada di sini ya. Oke, sebentar.
Jelas ya? Oke, tadi ada yang bilang bergema soalnya. Kita lanjut lagi ya. Nih ada yang tanya nih Pak, dari Pak Furkon. Strategi apa yang akan dilakukan PBID terkait kenaikan harga minyak yang merupakan salah satu komponen HPP Pak? Ya, jadi kalau harga minyak naik, ya kan. Jadi kalau harga minyak itu terkadang tidak berkorelasi langsung ke bahan baku kami, biji plastik ya, atau plastik resin. Karena plastik resin itu ada sumber raw materialnya itu ada banyak. Ada yang menggunakan gas metan, ada yang menggunakan batu bara selain crude oil ya. Jadi karena kami juga disupport lebih dari 20 supplier petrochemical, jadi kami juga terus terang bisa mencari harga yang lebih kompetitif, jadi raw material yang lebih kompetitif gitu. Oke, berarti bukan no issue ya Pak? Iya. Nah ini saya mau tanya lagi nih Pak, kan kalau lihat laporan keuangan terakhir ya Pak, GPM-nya ada di angka 17%, terus OPM 10%, net profit margin 8,21 ya Pak. Iya. Nah untuk kedepannya ini mungkin targetnya bisa di ini nggak Pak, punya gambaran nggak sih, misalnya target berapa tahun ke depan gross profit margin saya pengen di angka sekian gitu. Iya. Nah, Jadi kalau gross profit margin mungkin kisaran itu sekitar 18% ke 20%. Kemudian kalau net profit margin itu kisarannya mungkin 8 sampai 10%. Kisarannya 8-10%. Ya, target kami sih, kami terus terang target kami ingin menambah value added nilai perusahaan otomatis. Juga ingin memberikan yang terbaik bagi investor otomatis. Dengan net profit yang bagus otomatis kan memberikan value added yang terbaik untuk investor. Oke, mungkin strateginya bisa ditambah sama menambah volume penjualan kali ya Pak? Iya. Ekspansi sama cerita-cerita lain gitu ya Pak? Iya. Oke, jadi masih ada ruang ya. Ini ada lagi dari Pak Sandro. Tadi dengar ada pabrik di Malaysia, berarti PBID melakukan penjualan juga di sana Kak? Ya Pak, ekspor nggak kita sih Pak sebenarnya Pak? Iya, PBID Pak? kita ada ekspor. Ya. Kalau untuk ekspor kita masih, kalau dari keseluruhan penjualan dari segmen kemasan plastik itu kita ekspor kita masih di bawah 5%. Jadi kita hampir 90%, kurang lebih 87 sampai 90% itu kita lebih fokus di pasar tradisional. Jadi ekspor kita ada, tapi kita saat ini kita fokusnya di pasar tradisional karena opportunity-nya, kesempatannya itu masih jauh lebih luas dibanding ekspor. Kuenya lebih gede di lokal berarti ya Pak? Ya, kuenya lebih besar di lokal. Ya kita lihat beberapa negara lain di global itu kan juga sedang mengalami inflasi yang tinggi, ya kan. Kalau kita lihat di Amerika, di Inggris, ya kan tahun kemarin inflasi sekitar 9-10%. Sedangkan kalau di Indonesia itu masih inflasi sekitar 5,5%. Jadi juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga lumayan sekitar 5%, sedangkan mereka di bawah Indonesia di bawah 5%. Jadi kalau kita lihat juga peluangnya juga di Indonesia itu masih jauh lebih baik dibanding. Kuenya lebih gede itu karena demografi kita menang, nggak ada lawan ya Pak? Betul, secara demografi kita juga lebih bagus ya. Kita jumlah angkatan muda dan nilai-nilainya juga usia produktif ya, yang betul. Spendingnya banyak ya Pak? Iya. Nah ini Pak, saya jadi ingat nih, kalau sebetulnya bikin pabrik di Malaysia buat memenuhi demand-nya di mana Pak? Ya kita untuk mensupport daerah di Singapura sama di Malaysia, ya kan? Karena kita melihat bahwa di sana kalau pabrik di Malaysia itu sebenarnya untuk B2B, makanya nggak terlalu besar sekali. Jadi kita ada juga divisi untuk heavy duty bag. Jadi heavy duty bag itu plastik yang untuk oleh-chemical, kemudian plastik untuk chemical. Biasanya kalau gambarannya mirip kayak plastik beras, tapi ketebalannya itu sekitar 3 layer, 3 buat lapis. bahan-bahan kimia berarti ya? Buat bahan-bahan kimia, ya kan. Biasanya kita mendukung untuk bahan-bahan chemical di Singapura dan di Malaysia. Itu salesnya berapa persen dari plastik Pak? Dari total revenue gitu? Iya, masih kecil sekali. Jadi kalau kita lebih banyak di pasar tradisional. Pasar tradisional kita ya kurang lebih
Kalau dari sales revenue kemasan plastik kita sekitar 87%. Oke. Kalau profitnya sendiri Pak, bikin kemasan yang B2B sama B2C lebih gede mana cuannya Pak? Ya otomatis B2C, ya B2C. kan, ya kan. Oke. Karena kalau B2B kan kita dari segi collection otomatis lebih panjang, ya kan. Kalau B2C otomatis lebih sehari juga kita pakai plastik berapa ya Pak? Iya, lebih cepat. Terus kemudian ya kalau B2B kita punya customer, kalau B2C kita punya customer kan sekitar di atas 10.000, 12.000. Sedangkan kalau B2B kan nggak begitu banyak. Gitu. Customernya customer perusahaan. Jadi ya ini ya kurang lebih gambarannya ternyata Pak Bide nggak bikin plastik tomat aja ya. Ada buat B2B-nya untuk kemasan chemical ya. Tapi ya karena memang cuannya lebih gede di B2C, produk B2C, jadi ya fokusnya di situ, yang di demografi yang banyak paling padat di Jawa sini Pak. Emang udah dapat sih itunya ya Pak. Jadi tapi peluang kedepannya mungkin masih ada ke luar Pulau Jawa. Katanya juga orang-orang pada bilang jualan di luar Pulau Jawa itu bagus-bagus Pak. Iya. Nah itu jadi kuenya mungkin di sana ya. Kalau dengar PWID bikin pabrik lagi buat kebutuhan ini, nah itulah saatnya ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanya lagi nggak? Terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Oke, mungkin kalau nggak ada kita tutup dulu di sini ya Pak. Oh ya Pak, kalau misalnya kita mau visit pabrik Pak, bisa nggak Pak? Kalau mau visit pabrik mungkin perlu saya tanyakan dulu direksi. Nah, kadang-kadang suka visit emiten tuh Pak, kita pengen lihat ini gimana sih bikin plastik gitu. Ya kemarin kita bikin ke saudaranya plastik tuh Pak, ke kertas gitu. Nah itu nanti mungkin ya kalau misalnya ini ya Pak, bisa kita mampir coba kalau memungkinkan ya Pak, kan tapi kebijakan tiap perusahaan beda-beda ya. Nah ini mungkin untuk hari ini kita udahin dulu. Mungkin Pak ada yang mau disampaikan Pak buat para investor Pak? Ya, terima kasih Bu Vivi. Di masa yang akan datang, kami dari PT Pacabudi Idaman kami tetap optimis ya kan, meningkatkan pertumbuhan kami ya kan, terutama pertumbuhan penjualan. Kami melihat peluang yang ada di Indonesia itu jauh lebih besar ya kan. Kita lihat kita punya UMKM itu dari GDP itu kontribusinya sekitar 60%. Jadi kita melihat peluang ke depan, pasar ke depan itu masih jauh lebih bagus. Nah kita juga mencanangkan suatu ESG, jadi kami peduli terhadap environment, sosial, dan corporate governance. Untuk environment kami juga sudah ada daur ulang sampah plastik, untuk sosial juga banyak kegiatan CSR kami. Kemudian untuk good corporate governance, mungkin para Bapak dan Ibu investor bisa melihat bahwa kami juga punya komitmen, ya kan, seperti laporan keuangan tepat waktu, kemudian annual report juga tepat waktu. Juga kami sebagai perusahaan publik juga kami melakukan contoh keterbukaan informasi kepada publik gitu. Nah, kemudian ke depan kami tetap melakukan ekspansi pasar, ya kan, ekspansi pasar terutama di Jawa Timur dan di luar Pulau Jawa. Kan kami juga tetap meningkatkan produk dan layanan kami juga melakukan suatu diversifikasi produk. Kita lihat beberapa produk kami juga selain kemasan plastik juga kami juga ada kemasan kertas juga seperti itu kue dan kertas nasi. Kemudian kami juga tetap meningkatkan kami punya brand loyalty kami. Jadi ke depan kami akan berusaha menjadi yang terbaik. Oke, terima kasih Pak Lukman. Pak terakhir tadi bilang plastik ya sama kertas. Kertas sama plastik cuan mana bikin itu Pak? Ya kalau kita lihat dari kita perbandingannya antara kemasan kertas sama kemasan plastik ya. Kalau kemasan kertas otomatis jauh lebih mahal. Ya harganya bisa perbandingannya kurang lebih 1:9. Berarti bisa profitnya lebih tebal di kertas ya Pak? Bukan, harganya lebih mahal karena dari segi bahan baku lebih mahal. Bahan bakunya lebih mahal, COGS-nya berarti lebih mahal ya Pak? Oke, berarti lebih emang udah di plastik aja lah, udah itu cuma ngeramein ibaratnya gitu ya Pak? Karena plastik yang seperti tadi saya mention ya kan, kemasan kertas tidak bisa
tidak bisa untuk makanan berkuah dan minuman gitu. Oke. Ya, kita doyan minum, doyan makan ya Pak. Iya, apalagi di Indonesia makanan berkuah seperti soto ya. Soto aja berapa macam ya Pak? Ya, soto dari daerah Sumatera sampai ke daerah Sulawesi Selatan itu banyak soto jadinya. Oke. Jadi itu mungkin hari ini sesi dengan Pak Lukman ya, Pak Lukman Hakim, Direktur dari Panca Budi Idaman ya.